kajian kecil gitu kemudian kami aplikasikan. Pas kemudian saya bertugas sebagai camat di Getasan yang juga masyarakat muslimnya itu banyak, diundang, saya pesan datang, saya nanti tolong diundang pada saat perayaan. Jadi saya datang tapi pada saat perayaan sudah ibadah selesai. Jadi cuman terkadang dia datang mengundangnya itu pada saat masih ada ibadah, karena di sana di istilahnya juga ada doa syafaat, Bang. Ada doa syafaatnya. Ya, kita datang tapi semua pada dibagi ini lilin segala macam, ya saya tidak. Kalau sama tidak, biasanya posisi datang itu mengikuti sama. Jadi kebetulan kita semuanya muslim ya datang, hormati. Cuman kalau dia berdiri berdoa sambil bawa lilin kita itu aja. Jadi kita menghadiri, menghormati undangannya, tapi tidak mengikuti amalan ibadahnya. Itu saya kira jalan tengah. Dan kalau yang lebih disiplin lagi, karena ya menghadirkan pejabat-pejabat yang muslim itu ya tidak pada saat ibadah, ya perayaan itu, perayaan ada tari tarian dan nanti memberikan sambutan. Cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kalau Bapak dari Bapak sanesipun yang dibidu yang dipun paring rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu figur yang luar biasa bagus di bulan Musyadara pada pagi hari ini. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan rahmat dan sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak, adik-adik tercinta, bagaimanapun juga perayaan Natal kalau tidak adil hukumnya tetap haram. Tetap haram itu larangan. Saya sebelum sholat subuh bersama berjamaah ngaji sedelok kalau Pak Nur ngaji sedelok. Wah, sebenarnya cuma dulu bertandang jadi wong. Padahal dia ini kepala bidang kayak terkoborak. Kan mau kepala bidang kan tetap haram. Mengapa? Maka hukum Islam mengatakan halangan karena di ajaran Nasrani, tertulis ya Pak tuh apa, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ruhul Kudus. Tidak ada keharam. Kanjeng Nabi Isa itu ya Nabi kita. Bunda Maryam itu ya orang kita. Tapi karena ada Trinitas itu tidak ada haram. Maksudnya gimana tuh ya? Pak tuh ya, mana ada haram. Maka dari itu awak diri itu diparingi hukum haram karena ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Haram hukum. Dipaksa ya piye ya wong paksa kok. Ya dipaksa pokoknya
Islam itu anak Islam tenangan, anak sing kafir, anak sing munafik. Yang kita jaga jangan sampai kita munafik. Waktu ini rokok jahanam yang paling ndek. Maka dari itu bahagia sekali saya di Masjid Istiqomah ini ada kajian tentang keislaman. Semoga kita jangan sampai menjadi wong sing nek kafir jelas wong sing munafik. Ana ngalem malu ngalem. Tapi sekarang harus hati-hati lakum dinukum waliyah. Ini Pak Menasih, lakum dinukum waliyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini di rumah Bambang dulu waktu ngaji di Islamika. Saya ejak dengan selalu komentar kalau ada Ustadz Ismail. Saya akan komentar dulu. Dulu dengan waktu ngaji di studi Islamika kan komentar sebenarnya. Waktu studi Islamika, Bambang sebenarnya komentar. Ya. Biru. Saya komentar sekarang tiru dengan pada waktu itu. Ya. Tiru yang apa ya? Ya, komentar yang pertama adalah surat Al-Maryam ayat 33 ini. Ya, saya melihat ini adalah tafsir Syiah Quraisy Shihab. Ya, ini tafsirnya Syiah Quraisy Shihab. Tahu beda orang Syiah itu adalah tafsirah, menyembunyikan iman untuk menyampaikan tujuan. Dia sembunyi-sembunyi supaya dia dapat hati. Ini tafsirnya Quraisy Shihab. Di sini wassalamun ala itu bukan fi'il amr, ini khobar, berita. Jadi tidak fi'il amr berarti tidak ada perintah. Seperti salamun hiya hatta matla'il khobar, tidak perintah. Jadi ini tafsir. Maka saya tidak sependapat kalau ini merupakan alasan untuk mengucapkan selamat hari Natal. Yang pertama adalah 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Menurut Yunani, budaya Yunani yang politeisme, 1 Januari adalah kelahiran Dewa Janus, maka diperingati. Kalau kita mengikuti tafsir ini adalah sangat membahayakan akidah. Jadi kalau tafsir ini mau kata perintah harus diawali dengan ya ayyuhal ladzina amanu qalu salamun. Berarti ini kan wassalamun wawunya wawu akhir. Bukan waktu wawu perintah itu tadi. Dan ini kalau disampaikan kepada orang yang awami, maka dia akan mengikuti. Wah, itu ada ulama yang bikin. Ini sangat berbahaya dan akan mengerosikan akidah. Komentar yang kedua adalah kawan saya yang ketua BP3 Komite Sekolah ini, Pak Izun. Kalau kita datang di undangan hari Natal, perayaan Natal sesudah upacara ibadah dan itu membolehkan, ini adalah haram muamalah, haram amaliyah. Jadi haram itu kalau kita datang dengan ada ibadahnya maka haram akidah dan muamalah amaliyah. Tapi kalau kita datang pada waktu ibadah setelah selesai itu adalah haram muamalah. Terserah, ini komentar. Ini komentar karena ini komentar. Kita akan mengatakan itu haram muamalah atau tidak. Ya. Sekarang pertanyaannya singkat saja. Bagaimana kalau nanti perayaan hari-hari besar agama itu diformalkan mulai dari pemerintah sampai tingkat RT, RW diformalkan. Ya, ketika RW, RT-nya adalah atau pejabat lainnya adalah beragama Nasrani, sedangkan kita tidak datang untuk mengucapkan seperti itu, bagaimana supaya kita tidak dicap intoleransi dan radikalisme? Sikap kita harus bagaimana? Kami mohon penjelasan karena kita bergaul di masyarakat
supaya terhindar dari haram muamalah. Terima kasih. Memang kalau akhir tahun awal tahun ini pembahasannya seputar Natal dan Tahun Baru. Yang selalu menjadi topik atau menjadi perdebatan itu misalkan selamat Natal pasti. Kemudian juga perayaan di peringatan puncaknya nanti malam. Nah, sebetulnya fenomena ini atau bahwa tradisi ini itu kan akibat dari maraknya kapitalisme. Karena dibalik perayaan-perayaan itu memang ada profit, ada cuan, Pak. Sehingga tadi yang disampaikan ada perayaan toko harus pakai mesin berpas. Sebetulnya kan yang bersangkutan keberatan. Namun karena keterpaksaan, karena dituntut untuk jualan dalam rangka cuan itu, Pak. Karena bagaimanapun karyawan ini kan menggantungkan nasibnya kepada juragan ya kan, Pak. Dan juragan menggantungkan pada cuannya itu, Pak. Yang kita sebenarnya di bawah ini kan kapitalisme. Jadi makanya seperti umat Muslim sebagai orang Islam kita harus pandai-pandai membedakan antara muamalah dan akidah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ruh tadi. Malah saya berpikir ada haram muamalah, Pak. Artinya kalau bisa membedakan akidah dan muamalah, kalau misalnya sepanjang itu muamalah, disitulah kita bisa bertoleransi. Tapi kalau kita akidah, tidak ada toleransi. Nah, ini tadi yang disampaikan muamalah haram muamalah itu saya ingat dan kok haram ya muamalah? Kalau menurut saya sudah muamalah ini kan sudah hubungan antar manusia. Ya kalau boleh dikatakan haramnya ringan. Artinya kalau begitu dosa karena kita mengepentingkan toleransinya, saya kira bisa dimaklum. Jadi yang paling penting jangan sampai akidah, Pak. Kalau sudah akidah itu, ya ini bahaya karena itu yang membuat kita lebih dekat ke api neraka. Jadi memang orang-orang Muslim, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu mempengaruhi iman dan Islam kita untuk sama dengan mereka untuk membuat kita jauh dari surga dan mendekati neraka. Makanya hati-hati. Inilah pentingnya kita selalu belajar tentang ilmu agama, ilmu Islam, apa yang boleh dan apa yang yang berkaitan dengan akidah. Saya kira kita semua hidup di negeri Indonesia yang berpancasila ini dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahasan ini makin tinggi, makin ya istilahnya akal kita juga memuncak. Kalau saya bertanya tentang tadi disinggung Pak Nur tentang ya akidah, haram akidah. Namun bagaimana apabila yang dikatakan Pak Ridwan itu yang selain tadi, yaitu bapaknya Islam, ibunya Kristen, anaknya Katolik. Nah, ini apakah hukumnya ini? Apakah di situ yang Islam kena hukum darurat atau yang baru saja kita dengar Bapak Ma'ruf Amin, beliau yang terhormat, bahwa MUI itu belum pernah mengeluarkan fatwa untuk mengucapkan selamat hari Natal itu haram belum lama. Nah ini dalam moderasi beragama memang selalu berhati-hati. Kalau kami istilahnya bahwa rakyat kecil misalnya punya anak kecil waktu dulu kecil, maka ditangisi anak untuk hadir ke perayaan itu juga tuntutan. Misalnya jualan trompet yang dia biasa memproduksi trompet
Ini apakah juga kena hukum darurat? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapat pencerahan mengenai tahun baru Masehi bagaimana, yaitu tahun barunya 3 agama besar. Ini sesuai dengan bulan Desember ini. Terima kasih Pak Haji Bambang yang telah memberikan materinya. Mudah-mudahan dapat kita pahami ya, dan kita amalkan bersama. Kalau kita melihat temanya seperti ini, kita itu ingat sabda Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah, tak babahu ayyuhawdanuhu ayyumansimaruhu ayyumansidanuhu. Bayi itu lahir keadaan suci. Nah, ini kan ujian bagi umat Islam, iman dan takwa itu ujian ya. Bayi itu lahir suci, terus harus berdadeknya apa? Nasrani, Majusi, apa Yahudi. Ini kan suatu peringatan bagi kita kalau kita berpikir, ya Kanjeng Nabi biyen kok ngeleng-kene ngono ya. Nah, kita harus berhati-hati, anaknya digiring kemana. Insya Allah, astagfirullahaladzim. Anak-anak nangis dan trompet tukoke, bu melu rono-rono pembagian tukoke dijak terkilih itu jangan sampai terjadi ya. Jadi kita itu harus ingat ya pesan-pesan sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sepele ini nek dirasake ya Allah dibuli teman ya. Desember ujiane para ibu-ibu. Ibu anakku nangis yo dikandani to. Tompat iki disebul sing gawe siji, terus disebul sing dodol siji, didol dicebul lan wong arep tuku kabeh nyebul kae. Siji dikandani siji aja gelem tuku kuwi. Nah itu anak-anak paham. Tidak usah menjurus ke agama dulu, nanti lama-lama kalau sudah biasa kita beri pemahaman. Itu budayanya wong Nasrani, nyetel trompet, nyetel lonceng itu ya. Jadi kalau trompet itu Yahudi ya, Nasrani itu lonceng, Majusi itu api. Nek njaluk kembang api maneman, gitu ya bakso yuk gue jajan, apa tengkleng, apa gulai. Itu arahnya ke makanan saja kalau anak-anak. Ya. Maaf misalnya ngomongnya ini menjurus ke ibu-ibu ya kan. Kita itu ibu-ibu jadi kita memahaminya sesuai dengan kondisi kita. Ya, jadi kalau anak diarahkan alasannya itu mengenai makanan, tapi kita ingat pada pesan-pesan Rasulullah SAW. Ya Allah, moga anakku dari iman Islam sampai akhir hayatnya. Kita semuanya tetap iman Islam ihsan ya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah. Itu perlu perjuangan ini. Nah ini mengenai itu ya. Kemudian mengenai komunitas sosial masyarakat luar biasa. Banyak pertanyaan, banyak yang menjebak. Ibu, nek selamat datang kok entuk. Lah kuno kan yo percaya Nabi Isa, ya percaya to Nabi Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah, ya. Nabine utusane Gusti Allah ning lair ora 20 Desember. Nah, aku mengucapkan 20 Desember itu kan nah itu bukan kelahiran Nabi Isa. Jadi saya percaya Nabi Isa itu utusan Allah, diberi kitab yang namanya Injil, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu kitabullah dan Nabi utusan Allah. Nah ini kita harus yakin, tapi kita harus bisa memahami hal-hal seperti itu ya. Nah kemudian pernah waktu itu saya menjadi wakil ketua GIW waktu periode Buruh Kami 2 periode. Itu mesti Desember ini banyak pertanyaan. Dan sekretaris saya waktu itu direkam suaraku. Saya itu sudah merasa kita harus jebakan. Ya sudah benar dilaporkan sampai tekan Baspol. Saya ditelepon ke Baspol, Pak sekretarisnya itu ketua wanita Katolik, coba tanya dia notilen dan mungkin saya direkam biasanya gitu. Nah itu jebakan yang tanya orang Islam ning wong Islam sing kurang paham ya. Bu, nek ngene kok ndak boleh, maaf ya. Ibu itu agama Islam, saya agama Islam. Jadi saya menjawab dengan dasar agama Islam. Surat Al-Ikhlas yang dibaca setiap hari, hampir setiap hari.
nek hari dalam sholat juga dibaca. Mister Kul kan paling pendek, paling dihafal gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad dan umat-umatnya Muhammad, Allah itu esa. Allahus samad. Allah itu tempat kita meminta, memohon kabeh dunia. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, ya Allah Gusti, ya Tuhan. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah ini kita pegang teguh, itu firman Allah loh. Firman Allah itu yang menciptakan kita. Nah kita itu diciptakan, panduannya apa? Petunjuknya yaitu kitab suci Al-Quran Islam. Nah, Zabur, Taurat itu pada zamannya itu. Kalau Al-Quran untuk seluruh umat, seluruh dunia, rahmatan lil alamin. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Nah, kita ini jawabnya demikian karena yang pertanya sama Islam. Kalau saya mau suruh mengucapkan Natal, maaf banget, Natal itu definisinya Natal apa? Memperingati kelahirannya Tuhan Yesus. Ya Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maaf banget, tapi saya tidak mengurangi rasa hormat saya dengan penjenengan semuanya. Saya punya teman banyak juga Nasrani, Katolik, telepon alhamdulillah selamat bahagia ya, waduh jeng-jeng ya gitu saja lah. Berbahagia pesta ria bersama keluarga, semoga sehat semuanya. Itu sudah mereka senang karena kita tetap hubungan baik, muamalah tetap baik, tapi tetap menjaga akidah kita supaya kita selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maaf demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ini perayaan Natal ini sangat apa ya, menjadikan banyak hal yang perlu kita waspadai. Di sini saya mau bertanya tuh sebenarnya agak melenceng dari tema, tapi masih ada hubungan dengan ini Pak, muamalah ini, muamalah dengan orang kafir. Yang ini mazhabnya Syafi'i itu dan Imam Hajar Al-Haytami itu gini Pak, ketika perayaan Natal ini bagi orang seperti saya ini kan bisnisnya itu berhubungan dengan Natal dan berhubungan dengan Natal itu kan banyak pesanan pakaian pesta Pak. Terus terang ini yang masuk itu kebetulan kok orang Nasrani begitu. Tapi niat saya ketika punya niatan itu gini Pak, orang Nasrani bisa mengambil menerobos ekonomi orang Islam. Kalau ketika kita orang Islam mau bisa menerobos ke ekonomi orang Nasrani pun, kenapa tidak? Saya pikirannya begitu. Dasarnya apa? Dia berdakwah dengan agama Islam. Saya pun juga bisa berdakwah dengan mereka melalui mungkin cara saya itu cara berpakaian. Entah itu pakaian itu mau dimaknai cara memakai cadar saya ataupun melalui jahitan saya Pak. Itu karena pengalaman saya sendiri. Ini para calon pendeta itu kebetulan kalau dia nganu seragam untuk apa tuh alma mater lah katanya gitulah. Itu kan pesannya alhamdulillah kepada saya. Itu di sisi lain itu rezeki bagi saya. Di sisi lain saya itu juga mendakwahkan menerobos di kubunya para pendeta-pendeta. Ini saya bermaksud inilah saya berdakwahnya melalui kalau situ berbisnis secara Islam. Saya ingin seperti maaf ini agak dredeg banget nih untuk menyampaikan karena berhubungan dengan akidah dan hukum-hukum saya tanyakan hukum-hukum mana aja Pak, hukum secara syar'i kalau kita ketika berusaha untuk berdakwah di lingkungan yang di luar itu Pak dari pendeta-pendeta itu, karena yang diambil dari beliau-beliaunya itu karena memang betul-betul kualitas dari jahitannya itu. Dan saya itu mempunyai maksud
saya nerobos ke agama dia untuk inilah berbisnis secara Islam, bersinggungan dengan orang Muslim. Saya begitu Pak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz Wandi yang telah menyiapkan lontong opor untuk bersama sekalian. Namun maaf jamaah yang kebetulan online pagi ini tidak bisa menikmati lontong opor seperti ini. Ya, mohon maaf. Jadi kita kasih jawaban satu-satu secara umum. Sekali lagi, Nabi itu ketika masih hidupnya bermuamalah dengan orang Yahudi, para sahabat juga orang Yahudi itu bermuamalah. Bermuamalah itu artinya apa? Berhubungan sesama manusia dalam berdagang. Selama zat yang diberikan itu halal dan tidak ada riba, ya itu semua tidak apa-apa. Ada diskon dalam makan Natal, diskon dalam ini itu boleh tidak apa-apa. Ibu tadi menjahit ini untuk orang-orang Nasrani ini, itu muamalah. Muamalah yang ditekankan dari 4 mazhab yang saya baca. Kenapa di sini saya sebut mazhab Syafi'i? Karena mayoritas di Indonesia itu mazhab Syafi'i. Maka saya bilang mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hambali dan yang lain sama. Kalau muamalah itu mencontoh Rasulullah boleh. Sama zatnya itu tidak haram. Ya. Yang kedua tidak riba, no ribawi. Yang ketiga tidak hurur. Tahu hurur ya? Hurur itu penipuan, ya, penipuan hurur. Ya. Dan yang keempat tidak batil. Batil itu berarti ngakali ya. Penipuan ngakali. Ya. Kalau ini 4 mazhab sama semuanya membolehkan kita bermuamalah dengan orang manapun, ya, selama tidak melanggar tadi yang sampaikan tadi. Jadi ibu tenang saja, salah saja itu. Jual terobat juga boleh kok, tidak apa-apa. Yang boleh kan kita dagang terobat kan, bukan yang nggak betul dagang anjing babi, nggak boleh. Ya, terobat itu kan yaknya halal, ya, nggak haram, boleh. Ya, memeriahkan, tapi kita hanya untuk menjual saja, muamalah tidak apa-apa. Itu mazhab Syafi'i boleh, dan mazhab itu boleh. Iya. Kemudian tadi ada istilah kita di lingkup kecil di sini saja ada perbedaan.